Uangnya itu pecahan 100 sama Kalau bisa, 50 ya, Pak? ya kita makanya mengharapkan uangnya itu yang ditukarkan adalah uang pecahan 100 ribuan dan 50 ribuan supaya Oke. mudah untuk melayani menukarkan. Udah mau lebaran nih. Nah, udah siapin THR belum? Nah, buat kalian yang pengen kasih THR kredit baru, yuk simak podcast berikut ini. Halo anak Jakarta, gimana kabarnya nih? Pasti baik ya, salam sehat buat kita semua. Nah, seperti yang Hanan udah jelasin tadi di depan, kita nih di Cerpen mau bahas tentang prosedur penukaran uang baru. Nah, kita udah kedatangan dua narasumber yang oke-oke banget dan siap menjawab semua pertanyaan anak Jakarta. Nah, langsung aja kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Pak Gede dari Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Halo Pak Gede, gimana kabarnya? Sehat, Mbak Anan. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu Pak, anak Jakarta. Halo Raja Karte, apa kabar? Baik, baik tentunya anak Jakarta. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Nah yang kedua narasumber kita dari Bank Mandiri yaitu Ibu Fani. Gimana Bu kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siapa dulu Bu anak Jakartanya Bu? Halo anak Jakarta. Salam kenal ya Bu Fani ya. Salam kenal. Kita mau tanya-tanya tentang ini nih Pak Bu. Prosedur penukaran uang baru Bank Indonesia dan Bank Umum. Nah yang pertama saya ngobrol sama Pak Gede dulu ya Pak ya. Nah apakah Bank Indonesia ini sudah mulai melakukan penukaran uang baru nih Pak? Bank Indonesia ini bekerja sama dengan perbankan sebenarnya sudah mulai melakukan penukaran mulai hari ini sebenarnya tanggal 27 Maret 2023 ini ya. Jadi selama bulan Ramadan ini Bank Indonesia itu bersinergi dengan perbankan dalam melakukan kegiatan namanya Serambi. Itu akronim Serambi itu Semarak Rupiah Ramadan dan Berkat Idul Fitri. Baik. Ya. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan ini adalah berupa layanan penukaran uang, juga ada namanya program edukasi cinta bangga paham rupiah. Nah untuk tahun ini Lebaran kali ini kita mengambil tagline-nya itu belanja bijak gitu. Boleh dijelasin nggak sih Pak program Serambi itu tuh seperti apa sih? Yang pertama itu adalah layanan penukaran bersinergi dengan perbankan di wilayah Jabodetabek. Ini dilakukan di 599 titik. Banyak ya Pak ya? Ya. Dan dari maksudnya ada sebanyak 55 bank. Oh, Ya. okay. Nah, layanan ini dimulai tanggal 27 Maret hari ini ya, sampai dengan tanggal 18 April sebelum cuti bersama. Sebelum cuti bersama. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga ada layanan kas keliling terpadu dengan perbankan. Nah, ini lokasinya ada di 5 lokasi. Pertama itu di Masjid Istiqlal, kemudian ada di Masjid Hasyim Asy'ari yang ada di Jakarta Barat, kemudian juga ada di Masjid Al-Hasar yang ada di Kabayan Baru, juga ada di Masjid Atin di Jakarta Timur, dan satu lagi ada di Islamic Center yang ada di Jakarta Utara. Kemudian yang ketiga ada gimana layanan kas peduli mudik ya. Kami juga bekerja sama dengan ada sedikitnya ada 6 perbankan ya, Himbara, dan ada 2 bank BCA dan Maybank. Itu bekerja sama untuk melakukan penukaran di rest area kilometer 57. Okay, nah, itu dilakukan pada tanggal nanti rencananya tanggal 13 sampai dengan 17 April 2023. Nah, selain itu juga kami Bank Indonesia juga melakukan pembukaan pelayanan di pasar-pasar. Nah, sepertinya ada 10 pasar dan juga di Gelora Bung Karno. Oh, di GBK juga ada GBK ya Pak juga ya? ada. Begitu juga kami juga bekerja sama dengan Indikator Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga dengan Bank BRI untuk melakukan penukaran di Kepulauan Seribu, termasuk juga bekerjasama dengan Pemda yang ada di Kepulauan Seribu. Itu. Ya. Oh, jadi nah, itulah program yang rencananya dilakukan oleh Bank Indonesia di wilayah. Jadi banyak ya Pak ya, jadi masyarakat nggak perlu khawatir karena memang titiknya itu sudah banyak ya dibuka oleh BI dan bank-bank lain gitu ya Pak ya. Iya betul, jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya. Betul. Jadi sini penukarannya sudah sangat banyak, terutama di Jabodetabek ini. Nah, selain di Bank Indonesia, anak Jakarta juga bisa loh nuker uang di
bank umum seperti di Bank Mandiri tentunya. Ya Bu Ivani, betul ya? Betul sekali Mbak Hanan. Di Bank Mandiri ini udah melakukan proses penukaran uang atau belum Bu? Nah kalau misalnya sudah, itu seperti apa tuh Bu proses penukarannya? Boleh dijelasin nggak ke anak Jakarta? Iya, tahun ini Bank Mandiri akan buka di 3 lokasi. Yang pertama itu di 33 cabang Bank Mandiri di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Itu dari tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 18 April. Dari jam 10 pagi sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, itu di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar dari tanggal 3 sampai dengan 14 April 2023, mulai pukul 10 sampai dengan selesai. Kemudian yang terakhir di rest area kilometer 57, Jalan Tol Jakarta Cikampek, dari tanggal 13 sampai dengan 17 April 2023. Pukul 8 sampai pukul 16 sore. Jadi anak Jakarta, ayo datang. Nah, tukar buat uang di sana. pemudik-pemudik yang pengen Wah, yang melewati betul, KM yang 57 KM jangan 57. lupa sempetin nuker dulu tuh ya Iya. di titik-titik itu. Nah, untuk keduanya nih Pak, Bu, apa aja sih yang perlu disiapkan anak Jakarta untuk melakukan penukaran? Apakah mereka harus bawa KTP atau bawa KK gitu? Mungkin dari Pak Gede dulu Pak, bisa dijawab. Ya, untuk dipersiapkan saya kira mungkin nggak perlu bawa KTP ya, nggak perlu juga bawa KK ya, mungkin cukup masuk ke namanya layanan pintar di HTTPS Pintar BI Go ID. Jadi anak Jakarta ya, silakan masuk ke website itu untuk melakukan pemesanan, yaitu kemudian setelah itu datang ke tempat-tempat, nanti di situ akan terlihat di lokasi-lokasi mana yang bisa dilakukan penukaran. Nah, pas hari hanya nanti anak Jakarta mendatangi lokasi-lokasi tentu dengan membawa uangnya. Uangnya Ya, jangan lupa teman-teman ya. Uangnya itu pecahan 100 sama kalau 50 bisa ya, Pak? ya kita makanya mengharapkan uangnya itu yang ditukarkan adalah uang pecahan 100 ribuan dan 50 ribuan supaya mudah untuk melayani menukarkan biar itu. cepat gitu Biar ya, cepat. biar nggak lama juga antriannya nggak mengular gitu Ya, ya. dan juga perlu diingat di sini kita tidak ada biaya ya, itu gratis. Oh gratis, Ya, mantap tuh. Jadi yang ditukarkan sesuai dengan yang didapatkan ya gitu ya. didapatkan. Nah untuk Bu Fani, ya, apakah perlu bawa KTP atau KK atau gimana? Tidak usah. Bawa apa tuh? Kata Pak Gede, cukup bawa uang sama kartu debit. Jadi bisa kalau pakai uang kamu kartu males debit. bawa uang tunai, pakai kartu debit aja, selesai. Nah kita kan juga kadang males ya bawa Iya. uang atau gimana, tinggal siapin kartu debitnya aja, bisa langsung colok, Iya. nanti tukar sama Iya, uang betul. rupiah baru ya. Iya, baru. Mantep banget tuh anak Jakarta. Nah, apakah nih ada batasan maksimum penukaran? Misalnya seorang ada batasannya maksimalnya berapa gitu Pak? Monggo dari Pak Gede Pak. Ya, memang sih gini ya, ini karena masyarakat yang menukar banyak ya, makanya Betul. ini supaya ada pemerataan sedikit, makanya kami batasi untuk penukarannya itu maksimal 3.800.000. 3.800.000. Mulai dari pecahan 20.000 ya, 20.000 satu pak itu 100 lembar, jadi sehingga kita dapat berarti 2 juta gitu kan. Kemudian yang 10.000 itu bisa dapat satu pak juga 1 juta, begitu juga 5.000, 2.000 sampai 1.000. Jadi totalnya itu bisa sampai 3.800.000 per orang. Nah, kalau dari Mandiri juga apakah begitu Bu, ketentuannya sama? Sama dengan Bank Indonesia. Jadi 100 orang per hari, dan per orangnya itu hanya bisa menukarkan 3,8 juta per harinya, per orang. Betul. Nah, mengingat ada batasan nih, apakah pernah ada kendala yang sering terjadi di lapangan saat proses penukaran uang? Mungkin dari Pak Gede Pak. Kendala pasti ada. Ini kan momen-momen spesial ya, yang menukarnya pasti membludak gitu ya. Jadi pasti antrean itu akan banyak, dan ini yang ini memang sudah dari tahun ke tahun begitu. Jadi kendala itu adalah penukar yang begitu banyak. Nah, sehingga kami himbau lah kepada para penukar ini supaya anak Jakarta itu ya untuk menukar melalui aplikasi Pintar, sehingga kami sudah bisa menyiapkan. Itu sih sebenarnya tantangan ya yang hambatan yang kita lakukan. Selain itu juga ini masyarakat itu kadang-kadang uangnya yang tidak teratur ya, belum disusun rapi ya, sehingga kami memerlukan waktu lebih banyak untuk menghitung dan menukar. Tapi kalau udah disusun dengan rapi itu akan lebih bagus. Itu ya sebenarnya kendalanya itu. Kemudian juga yang menjadi kendala di sinilah ini yang anak Jakarta yang belum melakukan pemesanan melalui Pintar. Jadi tiba-tiba datang ke sana ya sudah capek-capek lama ya, ternyata uangnya sudah habis, itu sudah dapat gitu ya. Makanya disarankan ya supaya untuk segera untuk masuk ke
pintar, Betul. aplikasi pintar. Baik, tuh jangan lupa anak Jakarta untuk segera reservasi di pintar.bi.go.id. Nah, dari Bank Mandiri ini, apakah ada kendala yang sering dihadapi gitu Bu? Mengingat kan banyaknya orang yang pengen tukar uang gitu. Kendalanya sih paling antriannya ya, betul Pak Gede tadi sebutkan. Jadi harap nanti anak-anak Jakarta yang datang untuk menukar itu harap ikuti antrian yang sudah ditentukan. Jadi rapi, tertib gitu supaya nanti kebagian. Terus yang kedua, kadang-kadang suka ada orang tuh nukarnya berulang-ulang gitu Mbak Hana. Oh, dalam sehari itu dia berulang-ulang gitu ya? Iya, dia udah ngantri nih datang, nanti dia ngantri lagi. Muter gitu kayak Dufan. Itu dia ngapain ya? Itu sih, cuma nanti kami antisipasi sih dengan celup kayak pemilu ya. Jadi nanti kami bisa tahu siapa saja yang sudah menukar tidak boleh nukar lagi pada hari yang sama. Oh begitu, Iya, baik. Itu. Jadi maksudnya biar supaya bagi rata gitu ya. Betul, jadi supaya dapat semua. Kalau mau besoknya mungkin balik lagi gitu boleh. ya. Kan kasihan yang udah pada ini kan ngantri. Nah gini saya mau nanya juga nih kepada Pak Gede dan Bu Fani. Kan banyak banget praktik jual uang yang di pinggir jalan itu ya Pak ya. Nah itu tuh dengan fenomena itu tuh bagaimana tuh Pak menurut Bapak? Iya, ini saya imbau aja sih kepada anak Jakarta ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan faktor keamanan ya. Kemudian kemudian kemungkinan dari adanya uang palsu ya. Sebaiknya menukarnya di bank saja, kan sudah ada banyak titik tuh. 599 titik. Kemudian juga kami ada kas keliling ya. Kemudian ada di pasar-pasar, ada di masjid ya. Ya, mungkin sebaiknya dilakukan penukaran di bank ya, loket bank ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, jadi agak terhindar dari praktik uang palsu atau mungkin harganya juga tinggi ya bedanya ya. Jadi, iya, betul. Betul. Dari Bank Mandiri, dari Bu Fani, pernah lihat fenomena kayak gitu juga Bu ya? Nah, apa pesan untuk anak Jakarta supaya apakah kita boleh menukar di situ atau tidak? Ya, jadi untuk anak Jakarta nih ya, ini kan udah ada nih program Serambi udah banyak banget nih ya yang diselenggarakan di tahun ini. Jadi jangan datang-datang di nukar uang nih ke lembaga-lembaga atau orang-orang yang tidak license dengan resmi gitu. Karena konsekuensi tadi itu ada uang palsu lah, terus juga bayar mahal kan. Jadi yang dibayarkan itu lebih tinggi dibandingkan nilai nominal yang dipertukarkan gitu, malah rugi. Ini datang aja kalau nggak ke BI ke bank. Gratis, gitu, gratis. Kan? Mantap banget tuh. Nah, sebelum kita udahan nih dari anak Jakarta itu sebenarnya banyak nih Pak yang nanya di IG kita itu dia bilang kalau rata-rata udah pada nggak kebagian kuota jadwal penukaran di pintar.bi.go.id. Nah itu solusinya tuh bagaimana tuh Pak? Ya bebas sih, kami dalam per hari itu kita melayani ya maksimal sampai 500 penukar ya kalau itu ya. Memang kadang-kadang kuotanya lebih dari itu ya. Bagi yang mungkin sudah tidak kedapatan di situ ya, mungkin anak Jakarta bisa datang ke lokasi-lokasi kas keliling terpadu yang sudah disampaikan tadi. Ada 5 titik seperti itu. Itu di situ ada masing-masing itu ada 3 bank ya. Situ akan banyak di situ. Jadi silakan datang ke masjid-masjid tadi tuh ya, yang udah disebutin di awal tadi anak Jakarta. Nah, anak Jakarta itu dia. Sebelum kita tutup nih pembahasan kita tentang prosedur penukaran uang rupiah, nggak afdol kalau nggak pakai pantun. Mungkin dari Pak Gede Pak mau menyumbangkan pantun untuk anak Jakarta. Waduh. Udah bikin belum Pak? Coba aja ya tadi ya. Coba dulu. Nanti bilang cakep kalau itu ya. Oh ya, nanti bantu bilang cakep ya anak Jakarta ya. Ya. Saya coba. Main karet bareng bocil. Cakep. Karetnya dibeli di tuku tani. Mantap. Bagi yang mau nuker uang kecil, kami siap melayani. Mantap. Ada satu lagi ya. Oh, ada satu lagi. Satu lagi nih. Pergi belanja ke pasar Kemiri. Cakep. Jangan lupa mengajak pacar. Cakep. Demikian podcast diakhiri. Semoga semuanya lancar. Amin. Bu Fani kayaknya udah pengen pantun nih. Oh, kebales kayaknya. Ada berapa Bu? 5 pantun? 2 aja. Oh, 2 aja. Oke, boleh Bu Fani sampaikan pantunnya ke anak Batu cakep juga ya. Siap. Oke, Taman. Terbang rendah si burung angsa. Cakep. Bersayap putih halus nan indah. Jaga selalu identitas bangsa. Cakep. Dengan cinta bangga paham rupiah. Satu lagi. Iya. Cari pulpen berwarna biru. Cakep. Untuk tulis buku di atas meja. Asik. Lebaran ini mau tukar uang baru?
Cakep. Ayo kita ke Mandiri aja. Wah. Keren banget anak Jakarta. Nah itu dia tadi penjelasan dari Pak Gede dan Bu Fani tentang prosedur penukaran uang rupiah. Nah buat anak Jakarta jangan khawatir kalau misalnya kebagian di aplikasi di website pintar.bi.go.id, bisa datang ke 5 titik masjid-masjid tadi yang udah dijelasin di awal. Nah saya Hanan, Pak Gede dan Ibu Fani pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain waktu. Dah. Ah. Nah.